Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang yang berbarakah ini, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang pondasi dasar keislaman yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang pada hadis berapa, Pak? Hadis kedua mulai. Yakin ya? Karena nggak tahu ini kok batasannya hilang. Kedua ya, mulai hadis kedua. Oke. Mulai hadis kedua. Berarti yang sudah kita pelajari baru hadis pertama selesai. Gitu ya. Baik. Karena ada 2 bulan Anda libur. 2 bulan Anda libur. Kemarin itu mau libur lagi nggak enak. Akhirnya pilihannya 2, libur atau bawa anak. Akhirnya bawa anak. Baik. Perintah azani Allah wa yakum. Hadis yang kedua, hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu ayat. Jadi juga maksudnya hadis yang pertama riwayat Umar, hadis ini juga riwayat Umar. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Tatkala kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncullah seseorang yang syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bajunya itu sangat putih. Karena memang bajunya orang Arab zaman itu warnanya hanya satu, yaitu putih. Yang warnanya hanya satu, yaitu putih. Dan kalau dikasih warna, maka warnanya hanya satu juga, itu warna yang lain, mau hijau, mau hitam, mau apa, itu yang lain. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tak kelihatan sama sekali kalau beliau itu habis safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi enggak ada seorang pun di kalangan kita yang mengenal beliau. Ini tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenal beliau. Hatta jalasa ila nabi, sampai beliau itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asna, kita baca dulu hadisnya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi orang yang baru datang tadi itu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya sendiri. Waqal, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan,
Yani al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji jika engkau itu mampu ke Baitullahil Haram. Qala, maka orang yang baru datang tadi mengatakan sadaqta, iya kamu benar. Kata Umar, fa'ajibna lahu, kita pun heran padanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya tapi juga membenarkan. Qala, dia kembali bertanya, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan qadar, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Qala, orang tadi kembali mengatakan sadaqta, iya kamu benar. Qala fa akhbirni, beritahukanlah kepadaku anil ihsan, apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, dan jika engkau tidak mampu itu, tidak mampu seakan-akan lihat, yani Allah, fa innahu yara, ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku apa itu, yani tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha, kalau ada seorang budak wanita melahirkan majikannya, tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata, kalau engkau melihat orang yang enggak punya alas kaki, orang yang enggak punya pakaian, sangat miskin papa. Ri'a asya, tukang gembalakan kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka itu lomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Summan talaqa, kemudian dia pergi. Falabithtu maliya, saya pun tinggal beberapa waktu di tempat itu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, adadri manis sa'il, kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, saya berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, beliau mengatakan, innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, beliau datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yang mengajari kalian urusan agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masyhur dengan nama hadis Jibril. Hadis ini masyhur dengan nama hadis Jibril, yaitu hadis kedatangan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang agama Islam. Jadi Islam itu tidak keluar dari 4 hal. Islam, agama kita itu tidak keluar dari 4 hal. Islam, iman, ihsan, dan yang berkaitan dengan hari kiamat. Tidak akan keluar dari itu. Makanya di ujung dari hadis ini Rasulullah mengatakan kepada kita, yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang untuk ngajari urusan
agama kalian. Menunjukkan bahwasanya Islam itu nggak akan keluar dari 4 poin yang disebutkan, yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas dari awal. Kita bahas dari awal. Tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan memang gambaran menuntut ilmu di zaman Rasulullah itu memang modelnya kados konten. Jadi memang modelnya kayak begitu. Zaman Rasulullah SAW itu belum ada jadwal majelis taklim kayak sekarang. Ya ada sih 1-2 ada. Tapi secara umum ya ngobrol gitu, duduk-duduk gitu. Jadi makanya dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan tinggalnya nggak di dekat masjid. Tinggalnya beliau itu di pinggiran kota. Tinggalnya Umar itu di pinggiran kota, di daerah Awali. Rumahnya Umar itu di daerah Awali. Awali itu pinggiran kota, jarak antara Masjid Nabawi dengan pinggiran kota di zaman Rasulullah SAW itu 2 mil. 2 mil, 1 mil itu 1,6 kilo. Yo lumayan tuh. Berarti sekitar 3 kilo. Jadi sekitar 3 kilo di pinggiran kota. Lah, beliau itu saking semangatnya ingin mengetahui wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, ingin mengetahui tentang apa saja yang disampaikan oleh beliau SAW, tapi benturan dengan tugas beliau sebagai seorang kepala keluarga, duwe bojo, duwe anak, kudu kerja, jadi harus kerja. Jadi maka beliau sepakatan sama temannya yang sahabat Ansor, tetangganya yang sahabat Ansor, orang Medina. Dia mengatakan, "Mas, sekarang aku tak ke masjid ya. Jadi sekarang aku tak ke masjid, nemeni Rasulullah SAW. Nanti kalau sore hari, jadi kamu berangkat atau kerja, aku tak berangkat ke masjid. Sore hari nanti kita ketemu. Apa yang aku dengar dari wahyu yang turun hari ini, apa saja yang aku ketahui tentang agama Islam hari ini, tak sampaikan kepadamu. Lah sesuk gantian. Aku sing kerja. Sampeyan pergi ke masjid. Sampeyan berangkatlah ke masjid. Apa yang wahyu turun hari itu, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hari itu, sore hari sampaikan kepadaku. Begitu. Zaman itu kan orang ono rekaman YouTube, orang ono MP3. Zaman itu belum ada alat-alat modern lah yang ada pada zaman sekarang. Jadi beliau itu sangat kepinginnya untuk tidak kelewatan ilmu-ilmu syar'i yang datang dari beliau SAW. Tapi beliau juga tahu ada tugas penting, ada satu kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Kalau enggak malah dosa. Kalau enggak, malah berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Cukup orang itu dianggap berdosa apabila dia itu melantarkan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Kenapa kok harus sehari belum? Isu budal di masjid sampai maghrib baru pulang. Orang jam itu, zaman itu orang jam taklim. Dan wahyu itu turun kapan? Sore, siang, pagi, nggak jelas. Wahyu itu turun kapan? Dan di zaman itu apapun yang dilakukan Rasulullah kan jadi hadis. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan kan jadi hukum. Jadi hukum, jadi seharian begitu. Makanya model belajar pada zaman dulu begini, duduk-duduk sama Rasulullah SAW. Lawang hadis-hadis pada zaman sekarang. Hadis-hadis yang banyak kita pelajari dalam kitab-kitab hadis itu kan hasil dari obrolan. Jadi jalan-jalan bareng. Jadi nuansanya itu nuansa ngobrol dan macam-macam yang sekarang itu jadi hadis-hadis tersebut, karena hadis itu adalah segala tindak tanduknya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Tiba-tiba datang orang ini, orang tadi disifati oleh Umar aneh. Orangnya itu pakaiannya putih bersih, terus rambutnya hitam pekat, tapi tidak ada seorang pun di antara kita orang Madinah yang mengenali beliau. Dan itu di zaman Rasulullah SAW aneh.
nek dia itu orang Madinah, mesti ini kenal. Karena setiap pekan sekali mesti ketemu di mana? Di Masjid Nabawi, minimal itu untuk Jumatan. Karena di zaman Rasulullah SAW itu masjid untuk Jumatan hanya satu, Masjid Nabawi. Nih masjid untuk sholat harian 5 waktu itu banyak. Itu banyak tempat untuk melakukan sholat. Tapi untuk Jumatan itu hanya satu di Masjid Nabawi. Jadi mesti mereka itu satu kota Madinah, mereka itu saling mengenal. Tapi kok satu orang yang ada di masjidnya Rasulullah SAW itu nggak ada satupun yang kenal dia. Kalau dia musafir, penampilannya kok gak kayak musafir. Musafir zaman itu nggak ada orang rapi itu. Jadi musafir zaman itu rambutnya awut-awutan, pakaiannya acak-acakan, belepotan gak karu-karuan, itu penampilan musafir. Kenapa mereka sekalian? Musafir zaman itu melaku, jalan kaki, mentok nih orang kaya naik onto, orang naik mobil, wasian apalagi ini. Pentok kalau zaman itu naik onta, itu mentok, tapi roto-roto jalan kaki. Jadi misalkan ya safar, anggaplah dari Mekah ke Madinah, itu kan 450-an kilo jalan kaki. Cobain jangan ini, gak percaya. 450 kilo jalan kaki, anduk Semarang, kira-kira rupanya, ya orang karuan, yo gak karuan lah. Itu penampilan musafir. Jadi pokoknya ada orang masuk kota Madinah terus penampilannya awut-awutan, itu gak wong gendeng. Itu musafir. Rambutnya acak-acakan, baju nikah karu-karuan, itu berarti musafir. Kalau nggak dikenal wajar. Nah ini aneh. Satu masjid nggak ada yang kenal dia, tapi penampilannya bukan penampilan musafir. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, dengan beliau heran dengan orang ini. Dikatakan dulu Madinah kok kita nggak kenal, dikatakan musafir kok penampilannya bukan musafir. Yang ketiga, kemudian beliau mengatakan dia itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna menempelkan lutut dengan lutut beliau? Jadi para sahabat sekalian, menuntut ilmu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi majelis ilmu di zaman Rasulullah SAW itu nggak sila. Tapi kayak duduk tahiyat kan, tahiyat awal, iftirash. Jadi duduk tahiyat, kalau ya duduk tahiyat dengan duduk tahiyat itu kalau mepet itu lutut dengan lutut ketemu. Itu lutut dengan lutut ketemu, itu menunjukkan sangat dekat posisi antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tamu yang datang itu, yang nanti ketahui bahwasanya dia adalah Jibril. Bahwasanya dia itu adalah Jibril. Karena standar kesopanan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, nek di majelis ilmu itu duduk itu kayak duduk salat. Ini duduk sila itu di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu nggak sopan. Makanya jangan heran kalau ada satu kisah, ini ada seorang alim, saya lupa namanya siapa, kemudian ada datang seorang muridnya kemudian datang duduk sila, diusir sama gurunya. Ini kenapa? Ini kamu lebih butuh belajar adab sebelum belajar ilmu. Loh kok sila diusir? Iya, zaman itu duduk sila itu nggak sopan. Saya kira ya wis sopan pol. Itu sopan impor. Jadi ya sopan. Jadi semuanya ada. Karena standar sopan dan kesopan itu kan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berbeda satu daerah, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, berbeda satu masa dengan masa yang lain. Itu makna dari hadis ini, yaitu Umar orang tadi yaitu Jibril itu duduknya itu adalah duduk iftirash. Dia itu berlutut semacam itu, jadi di hadapan Rasulullah SAW, saking dekatnya dengan Rasulullah sampai gambarannya itu lutut ketemu lutut. Kemudian beliau bertanya tentang apa itu Islam. Apa itu Islam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, Islam itu, dijawab dengan rukun Islam. Islam itu dijawab dengan rukun Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yani akan kita pelajari secara lengkap pada hadis yang ketiga, karena hadis yang ketiga itu adalah hadis tentang rukun Islam. Maka kita bahaskan. Yani beliau membahas tentang rukun Islam. Kemudian Jibril bertanya yang kedua tentang iman. Tatkala beliau ditanya tentang iman, beliau jawabnya lain dengan jawaban tentang Islam. Emangnya Islam dan iman itu beda toh? Islam dan iman itu para sahabat sekalian, dikatakan oleh para ulama kita,
kalimatani idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata kalau ketemu artinya beda, kalau pisah artinya sama. Dua kata. Kalau ketemu maksudnya disebut dua-duanya dalam satu konteks pembicaraan semacam ini, ya ono Islam, ya ono iman, maka artinya beda. Tapi kalau pisah maksudnya disebut salah satu, disebut iman tok, disebut Islam tok, maka artinya jadi sama. Artinya jadi koyok fakir miskin, koyok semacam fakir miskin, semacam qadha qadar. Itu kalimat yang kalau disebut salah satu artinya mencakup keduanya. Kalau disebut dua-duanya artinya jadi beda. Jadi artinya itu jadi beda. Qadha dan qadar semacam itu. Iman Islam itu kalau disebut dua-duanya itu beda arti. Makanya dalam surat Al-Hujurat, tatkala ada orang-orang Arab Badui ketemu sama Rasulullah SAW menyatakan iman, maka Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulil imanu fi qulubikum. Qalatil a'rab, ada orang-orang Arab Badui itu berkata amanna, kami telah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, Yani itu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu, katakan aslamna, kita wis masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari wong sing ngaku iman padahal masih Islam, belum iman. Berarti iman sama Islam itu beda. Islam sama iman itu beda. Kalau memang beda, bedanya apa? Islam itu pokoknya wong itu ngamalno amalan-amalan Islam. Dohiri sholat, dohiri syahadat, dohiri poso, dohiri haji, dohiri bayar zakat, muslim. Mau dorongannya apapun, mau pendorongnya, yani sebabnya apapun, dohiri dia itu muslim. Orang itu kalau mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kita, dia bersyahadat, dia muslim. Kalau kita lihat ada orang kok sholat, berarti dia muslim. Kalau kita lihat dia Ramadan kok lemes gitu, gak gelemangan, berarti dia muslim. Kalau kita lihat bahwasanya ada orang bayar zakat, berarti dia muslim. Kalau ada orang namanya depannya Allah haji nih, berarti dia muslim. Lah, dia masuk Islam itu mau tenanan masuk Islam, atau masuk Islam itu pura-pura masuk Islam. Dia sholat itu mau yani memang dia itu ingin dapat pahala, atau dia sholat itu pencitraan, mau ini mau itu bukan urusan kita. Urusan kita zahire dia itu muslim. Zahire dia itu muslim. Adapun iman itu dorongan batin. Orang itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir. Orang itu nek sholat, kemudian dia sholatnya karena dia tahu ini perintah Allah dan dia yakin atas perintah Allah, maka sholati namanya Islam, dorongannya namanya iman. Kalau dia itu puasa, dia itu bayar zakat, gitu ya, karena dia itu tahu bahwasanya ini perintah Allah, dia ingin mengharapkan pahala dari Allah, mengikuti perintah Rasulnya, mengharapkan surga, mengharapkan neraka, mengharapkan surga, mengharapkan dijauhkan dari neraka, maka posone itu Islam, dorongannya itu adalah iman. Iman itu sesuatu yang menancap dalam batin, yang menggerakkan anggota badan untuk melakukan amal tertentu. Maka itu adalah keimanan. Dari sini para sahabat sekalian, tinggian mana derajat antara iman dengan Islam? Iman lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Kenapa? Wong itu kalau mukmin, iman mesti Islam. Nek wong itu Islam dorong tentu iman. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu masya Allah, ya sholat subuh jamaah, ya poso, ya belok jihad, ya belok perang, ya ikut ini, ya ikut itu, tapi
Jadi semuanya itu hanya untuk menyelamatkan dirinya, hanya untuk menyelamatkan hartanya. Padahal dia sendiri tidak mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang semacam itu dohiri dihukumi Rasulullah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dohirnya urusan batin, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Rasulullah SAW sendiri juga nggak tahu siapa yang masuk Islam munafik, siapa yang tidak, sampai kemudian dikasih tahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari akhir beliau. Jadi, beliau tuh nggak tahu siapa orang yang munafik, siapa yang tidak. Hanya di masa-masa akhir kenabian Allah ngasih tahu siapa di antara sahabat-sahabatnya yang dia itu orang munafik, butuh diwaspadai. Oleh Rasulullah SAW beliau manggil orang yang paling bisa dijadikan intelijen. Siapa? Hudzaifah bin Yaman dipanggil oleh Rasulullah SAW begitu tahu. Perhatikan, cermati mereka orang-orang munafik. Orang-orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Bulan, namun jadi pusat-pusat. Tapi kan tipikal intelijen. Kawan sama lawan itu gak jelas. Yang intelijen kan di hadapan lawannya api, padahal dia musuh bebuyutan. Jadi di hadapan kawannya juga semacam itu. Jadi kenapa ini kok dibocorkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah? Ya memang orang yang bisa untuk tugas intelijen itu Hudzaifah. Lah saat ini dibocorkan sama Umar. Oh, sesuk mati kabeh ngomong gitu. Umar dipanggil. Umar, perhatikan ya, mereka munafik, sesuk mati kabeh. Kenapa? Ya Umar. Padahal kalau mereka dibunuh, apa efeknya? Itu akan jadi peristiwa yang besar dan sangat berbahaya. Apa itu? Ini apa itu? Apa-apaan iki Muhammad? Kenapa kita masuk Islam? Wong kita masuk Islam itu ben gak dibunuh, ternyata sahabat-sahabat itu dibunuh kok. Karena mereka dohirnya muslim. Dohirnya itu muslim. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang bisa memasuki dunia intelijen tadi, yaitu yang mampu memeriksa ini dan itu. Maka salah satu di antara keunikan perawi hadis ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, semeninggal Rasulullah SAW meninggal dunia, itu kalau ada jenazah, maka Umar itu lihat Hudzaifah nyolati apa orang. Ini Hudzaifah nyolati, beliau belok sholat. Ini Hudzaifah gak nyolati, beliau gak belok sholat. Kenapa? Khawatir orang itu adalah orang munafik. Padahal itu bisa jadi Hudzaifah gak nyolati karena sakit. Bisa jadi Hudzaifah, pokoknya kalau di kerumunan jamaah yang akan nyolat jenazah dilihat oleh gondok Hudzaifah, beliau mundur, gak jadi nyolat. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking bahayanya penyakit semacam itu, saking. Lah, Umar suatu ketika itu datang sama Hudzaifah, "Mas, ini pas saya gini. Jadi, apakah saya bertanya kepadamu atas nama Allah? Apakah Rasulullah nyebut aku sebagai orang munafik?" Itu yang tanya Umar. Orang sekelas Umar, padahal Umar tahu kalau namanya disebut sebagai penduduk surga. Tapi saking hati-hatinya, beliau sampai bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik?" Hudzaifah mengatakan, "Tidak. Namamu tidak ada dalam daftar hitam." Yang kedua, apakah ada salah satu dari gubernur dan menteri-menteriku orang munafik? Dia kan jadi khalifah kali itu. Hudzaifah mengatakan, ada satu orang. Siapa dia? Gak boleh. Karena saya disuruh aku tidak boleh membocorkan ini kepada siapapun. Dan saya setelah pertanyaanmu ini wahai Amirul Mukminin gak akan menjawab pertanyaan yang sama. Umar pun pulang itu pening. Sopo gitu ya. Padahal beliau tatkala milih gubernur, tatkala milih menteri itu sudah super selektif. Tapi ternyata saya kebocoran. Ada satu di antara menteri-menterinya yang dia itu oleh Rasulullah dikatakan wong kafir pura-pura masuk Islam. Berarti kan super. Dohiri berarti kan super sampai dipilih oleh Umar. Padahal Umar itu kalau pilih orang gak sembarangan. Super selektif. Umar itu malam-malam itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diberi petunjuk siapa orang munafik dalam barisan pemerintahannya. Kemudian beliau besok memecat satu orang. Beliau besok hari langsung memecat satu orang. Kata Hudzaifah, "Iya, orang itu yang aku maksud."
Ini orang itu yang aku maksud. Bagaimana Umar bisa tahu? Lah Umar itu kan kata Rasulullah SAW, "Laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau setelahku ada seorang nabi, dia itu adalah Umar. Laukana min ba'di nabi lakana Umar. Seandainya setelahku ada nabi lagi, orang itu adalah Umar. Kata Rasulullah SAW, "Likulli qaumin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhihi al-ummah Umar." Semua umat itu ada orang-orang yang Allah beri ilham. Dan orang itu di kalangan umatku ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Nah, orang sekelas Umar kecolongan. Kenapa? Memang secara zahir muslim. Urusan iman, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat sekalian, kita menghukumi orang itu menghukumi zahir. Batin jangan dikorek-korek. Orang sedekah wae ke masjid. Ngomong iku riya paling ujub. Ya tok ngono sedekah barno. Orang sedekah terima kasih jazakumullah khair, semoga Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan pahalanya sama antum. Sudah gitu urusan dia mau dolek muka, mau dolek pengikut, mau cari ini, mau cari itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menerima apa adanya. Menerima ini apa adanya, jangan korek-korek hati manusia. Jangan korek-korek hati manusia. Jangankan sekelas itu para sahabat sekalian. Yang jauh lebih parah dibandingkan itu, kita nggak boleh orang itu korek-korek hati manusia. Dalam kisah Usama, dalam Sahih Bukhari. Dalam kisah Usama ibn Zaid, suatu hari terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Perang dahsyat. Lah Usama itu kan cili-cili tapi cabai rawit. Jadi pendekar. Pada waktu dia perang dengan orang kafir, perang tanding itu ya 1 lawan 1. Orang kafir itu terdesak, kemudian dia itu jatuh. Tatkala jatuh, ini hampir dibunuh oleh Usama. Spontan dia mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Usama bingung. Piye? Mau dibunuh sudah mengucapkan syahadat. Mau gak dibunuh jangan-jangan syahadatnya karena takut mati. Pikiran Usama lebih kuat, dia mengucapkan syahadat karena takut mati. Ditebas kepalanya dan mati. Tapi hati ini gak serap. Hati ini itu bermateni itu setelah membunuh, hati ini itu bimbang. Oleh pora, dosa pora. Akhirnya bila lapor sama Rasulullah SAW. Melakukan ya Rasulullah tadi dalam perang tadi saya itu ketemu musuh. Dan dia terdesak, dalam riwayat yang lain dia lari ya Rasulullah. Tak kejar. Pada waktu tak kejar, kita perang tanding lagi, dia jatuh hampir tak sebet kepalanya, dia mengucapkan kalimat syahadat. Aku bingung. Terus sama apa kan? Ya tak bunuh akhirnya. Paling ya karena takut. Nah, Rasulullah SAW marah besar. Kemudian beliau mengatakan, ya Usama, hal syaqaqta qalbah. Wahai Usama, apakah kamu sudah belah dadanya? Sehingga kamu tahu dia mengucapkan syahadat itu karena takut mati atau karena benar-benar mengucapkan syahadat. Bisa jadi toh dia itu mendapatkan hidayah di detik-detik itu. Apakah kamu sudah belah dadanya? Apa yang akan kamu katakan nanti di hadapan Allah kalau kamu berani membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Kan diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Sampai Usama itu mengatakan, duh seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini. Saking marahnya Rasulullah SAW. Jadi kita itu dalam bermuamalah tuh teman-teman sekalian, itu muamalah secara zahir. Urusan hati jangan dikorek-korek. Serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu zahirnya api, katakan baik. Zahirnya jelek, katakan jelek. Adapun urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang jadi sebab kenapa kok kita tidak boleh memastikan orang masuk surga, orang masuk ke dalam surga. Kenapa? Yang kita lihat itu zahirnya. Allah yang lihat adalah zahir sama batin. Kita nggak pernah tahu yang di hadapan kita itu sak jeruni atau cuma luarnya. Jadi itu perbedaan antara iman dengan Islam. Lah, kalau disebut salah satu, ya berarti dua-duanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Islam apa ini? Yo Islam sa imane sa ihsane. Islam tok berarti gak iman. Yo kepiye ta sampeyan. Jadi Islam sa imane sa ihsane.
Baik, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman apa ini? Iman yo Islam. Semacam itu. Yo ihsan. Semacam semacam itu. Itu maknanya saya katakan tadi, Islam dan iman itu dua kata kalau digabung maknanya beda, kalau dipisah maknanya sama. Maknanya sama. Sama dengan fakir miskin. Fakir miskin. Fakir miskin itu kalau disebut salah satu mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya jadi beda. Kapan disebut dua-duanya? Dalam ayat zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya zakat itu untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ono fakir, ono miskin. Tapi tatkala disebut salah satu saja, maka mencakup dua-duanya. Khudz min amwalihim shadaqatan, yani apa itu Rasulullah SAW mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Bahwasanya zakat itu diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang fakir. Dalam ayat tadi miskin fakir digandeng dua-duanya. Berarti miskin bukan fakir, fakir bukan miskin. Kalau disebut salah satu kayak dalam hadis tadi, maka berarti fakir mencakup miskin, mencakup fakir. Apa bedanya antara fakir dengan miskin? Fakir itu lebih parah daripada orang miskin. Orang miskin itu orang yang kebutuhan pokoknya lebih besar dikit dibandingkan dengan penghasilannya. Orang yang penghasilannya itu lebih kecil sedikit dibandingkan kebutuhan pokok. Ingat ucapan saya, kebutuhan pokok. Sebagian ulama mengatakan wong sing uripe pres, duite yo segitu, nyani apa itu pendapatannya segitu, untuk kebutuhan pokok saja ya habis, itu masuk dalam miskin. Tapi ini fakir itu orang yang pendapatannya jauh di bawah kebutuhan pokoknya. Orang yang pendapatannya jauh di bawah jadi kebutuhan pokoknya. Itu namanya fakir. Anggaplah ada orang satu keluarga itu untuk bisa hidup sekedar hidup, ya beras tuku sing biasa, rata-rata elek, lauh ya tahu tempe saunoi atau apalah, hidup ya seadanya. Begitu, anggaplah satu bulan itu 3 juta. Anggap ini ya, 3 juta. Kalau kemudian dia itu pendapatannya 2.800.000, 2.900.000, itu berarti miskin. Adapun kalau dia pendapatannya 500.000, 400.000, ya duit sih, tapi ya jauh di bawah kebutuhan pokoknya, maka namanya fakir. Itu antara iman dengan Islam. Kita masalah Islam kita bahas pertemuan berikutnya insyaallah subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rukun keislaman. Sekarang kita bahas tentang iman. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan ini, antu minabillah, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah para jemaah sekalian mencakup 4 sisi. Iman kepada wujudnya Allah, adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Yang keempat, iman kepada al-asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, iman bahwasanya Allah itu Rabb, rububiyah. Ar-Rabb itu al-khalqu war-rizqu wat-tadbir. Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rizki kepada alam semesta, mengatur alam semesta. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi rububiyah. Yang ketiga, iman kepada Allah dari sisi uluhiyah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan iman inilah inti keimanan seorang muslim, pembeda antara muslim dengan non-muslim. Yang terakhir, iman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu gambarannya bagaimana? Beriman bahwasanya Allah memiliki makhluk yang namanya malaikat tercipta dari cahaya ijmalan wa tafsilan. Yani beriman bahwasanya Allah itu memiliki makhluk namanya malaikat yang tercipta dari cahaya. Baik iman secara global maupun iman secara terperinci. Iman secara global itu bagaimana? Iman secara global itu bagaimana? Iman bahwasanya Allah itu memiliki malaikat itu yang mereka itu sifatnya secara umum terbuat dari cahaya. Jadi tidak pernah maksiat kepada Allah, nuruti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman secara global. Iman secara terperinci, kalau kita mendapati dalil-dalil khusus, oh ada malaikat namanya Jibril, Allah kasih tugas nyampaikan wahyu. Oh ada malaikat namanya Malik, dikasih tugas jaga neraka. Ada malaikat namanya Mungkar Nakir, dikasih tugas jadi untuk bertanya di alam kubur. Ada malaikat namanya Malakul Maut, dikasih tugas jadi untuk nyabut nyawa. Malakul Maut nih, malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian. Adapun nama Israel itu nama dari hadis Israiliyah. Hadis Israiliyah itu hadis riwayat dari orang-orang Bani Israel. Nggak bisa didustakan, nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa didustakan, nggak bisa dikatakan salah ya orang, dikatakan benar ya orang. Jadi iman kepada yang itu yang terperinci. Itu namanya beriman kepada malaikat secara terperinci. Iman secara malaikat secara terperinci. Baik. Iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi, kepada Rasul. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk khusus yang Allah pilih untuk diberikan wahyu kepadanya dan diutus untuk mendakwah kepada kaumnya, kepada umat manusia. Itu beriman secara global maupun secara terperinci. Secara global maksudnya gimana? Ya malaikat, ya Allah memiliki para nabi, sifatnya begini dan begitu, jumlahnya banyak. Ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Yang dalam riwayat Imam Ahmad, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jumlah nabi, berapa jumlahnya? 124.000. Tatkala beliau ditanya, berapa loh? Dari mereka yang jadi rasul berapa ya Rasulullah? 313. Kalau nggak salah. Ya, rasul kan 13. Itu iman secara global. Tapi dari itu semua yang kemudian kita tahu terperinci, dan itu kan cuma dikit, cuma 25. Ada Adam, ada Nuh, ada Idris, ada Soleh, ada Hud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada ceritanya begini, ceritanya begitu, ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti iman secara terperinci. Ada iman secara global, ada iman secara terperinci. Karena tidak semua nabi itu diceritakan. Tidak penting jadi nama kita disebut dalam sejarah. Yang penting adalah nama kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ku sapa to yo, tampil masjid kok. Ngono yo. Tampil masjid yo ustaz yo kiai itu sapa? Nabi loh, ada yang tidak Allah ceritakan namanya. Nabi ada yang tidak Allah ceritakan namanya. Dan dalam Al-Qur'an itu Allah sering cerita peristiwa-peristiwa besar, ada orang yang sangat berjasa dalam peristiwa itu tanpa nyebut namanya. Tatkala Nabi Musa membunuh orang Kipti yang kedua kalinya. Membunuh pertama, jadi membunuh kedua, akan ditangkap oleh pasukan Firaun, gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada juru selamat satu orang yang memberitahu kamu itu sedang pergi dari Mesir. Kemana gitu loh, kamu kalau nggak mau dibunuh oleh pasukan Firaun. Allah menceritakan dalam Al-Quran, waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Datanglah dari ujung kampung seseorang yang datang cepat-cepat untuk memberitahukan kepada Musa. Dialah tokoh sentral penyelamat Nabi Musa setelah Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau jadi nabi. Siapa dia? Gak pernah dikenal oleh sejarah. Gak pernah dikenal oleh sejarah. Yang penting ada orang. Siapa dia gak penting. Yang penting orang itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para rasul.
Iman kepada kitab juga begitu. Iman bahwasanya Allah itu memiliki kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul secara global, secara terperinci. Secara global ya tadi, secara terperinci. Yani Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Nabiullah Isa, Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW dan yang lainnya dan yang lain. Wallahu a'lam. Bi as-shawab. Nah, Ridhanazani Allahu wa iyyakum. Nabi dan Rasul yang jumlahnya 313. Terus Nabi yang jumlahnya ribuan tadi. Di mana saja Ustaz? Ya enggak tahu lah, takon aku. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada seorang umat pun kecuali di situ pernah ada rasulnya, pernah ada nabinya. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi loh dulu di sini itu adalah bisa jadi, namanya juga bisa jadi. Bisa jadi dulu di India itu ada nabi. Bisa jadi. Kan Rasulullah SAW itu lahir tahun pinten, Pak? Masehi 570. Beliau meninggal dunia tahun 633. 570 beliau meninggal dunia tahun 633 Masehi. Itu di tanah Jawa ini sudah ada orang atau belum ada orang? Sudah banyak orang. Jawa ini peradaban kuno. Peradabannya peradaban kuno. Jangan masih ingat, dengan kan wong Jawa itu. Jadi masih ingat siapa pencipta huruf Jawa? Ono Coroko itu. Ono Coroko, Botongo. Itu siapa penciptanya? Aji Saka. Penciptanya Saka. Aji Saka itu yang membawa kalender Jawa ke negeri ini. Kalender Jawa aslinya kan kalender India. Yang dibawa oleh Aji Saka menjadi kalender Jawa. Yang kemudian nanti dirubah oleh Sultan Agung Mataram menjadi kalender yang sekarang itu. Menjadi kalender sekarang itu loh. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumatil Ula, Jumatil Tania, Ruwa, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar, nah itu yang menjadikan kalender Jawa dengan nama itu Sultan Agung Mataram. Sebelumnya namanya nama Jawa, asli nama Jawa, dan itu penciptanya adalah Aji Saka, mengambil dari dataran India. Kok India sampai ke sini tuh kenapa? Karena dulu di negeri Jawa ini, zaman dulu kan ono kerajaan besar, kan kepingin nyaplok kerajaan lain, itu lumrahnya zaman dulu lah, kepingin meluaskan kekuasaan. Di negeri ini dulu pernah ada satu negeri besar, namanya negeri Medang Kambulan. Negeri Medang Kambulan, wong Jawa asli. Medang Kambulan ini diserang habis oleh pasukan Hindustan, panglimanya adalah Aji Saka. Dan itu awal asal muasal agama Hindu masuk tanah Jawa. Agama Hindu pertama kali masuk tanah Jawa. Sebelumnya adalah animisme, dinamisme. Pasukan Medang Kambulan yang tatkala itu rajanya adalah Prabu Dewata Cengkar kalah. Berdirilah kerajaan Hindu. Peristiwa itu terjadi pada abad berapa? Abad sampai wong Jawa orang ngerti. Jadi abad pertama Masehi. 500 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi 500 tahun sebelum Rasulullah lahir di negeri ini sudah banyak orang. Sudah ini banyak ngomong apa tadi gini. Lah, maka kalau kemudian disebutkan ada kemungkinan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali di situ pernah ada nabi dan rasulnya memberi peringatan kepadanya. Itu gak mustahil. Hanya kan Allah tidak pernah menceritakan ceritanya. Makanya tatkala ini Dr. Zakir Naik sang yang pakar dalam dunia perbandingan agama itu rahimahullah, ini beliau seorang yang sangat ahli di bidangnya. Beliau pernah ditanya, Dr. Zakir Naik itu aneh-aneh. Kenapa? Beliau itu mengatakan nubuatnya Rasulullah SAW itu ada dalam kitab Weda.
nubuatnya Rasulullah itu, nubuat itu berarti jadi berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad itu ada di kitab Weda. Benar begitu? Coba Anda cek. Di YouTube-nya beliau itu kan banyak terbar-tebaran di situ. Ini setelah ketemu lagi dengan beliau, Anda katakan, ya, Anda percaya dengan ucapannya beliau. Sangat mungkin. Ini kan dalam kitab Weda itu kata Zulkarnain ini disebutkan bahwasanya Nabi yang dijanjikan oleh Tuhan akhir zaman itu bapaknya namanya apa gitu, yang dalam bahasa Indonesia artinya hamba Allah, itu bahasa Arab ya? Abdullah. Dia akan terlahir dari seorang apa gitu yang dalam bahasa Indonesia namanya orang wanita yang bisa dipercaya. Wanita yang bisa dipercaya itu bahasa Arab ya? Amin. Amin. Dia itu akan lahir di sebuah kota yang tandus. Dan dia itu akan menerima wahyu di sebuah gua malam hari. Itu semuanya berita ada di kitab Weda. Berita ini ada di kitab Weda. Dan dia nanti akan memiliki 4 sahabat utama. Dan semuanya diceritakan oleh beliau. Anda katakan sangat mungkin. Loh, kalau antum mempercaya itu, berarti Weda itu bisa jadi kitab wahyu. Bisa jadi. Lu piye to sampeyan ku? Piye to sampeyan itu? Bisa jadi. Bukankah Allah berfirman, "Wa min ummatin illa khala fiha nadhir." Bisa jadi loh dulu ada nabi di India. Bisa jadi. Tapi kita jangan ngomong itu karena kita nggak tahu. Kalau Dr. Zakir Naik mengatakan itu, berarti benar. Berarti memang di kitab Weda ada semacam itu. Ingat, nabi yang kita kenal itu hanya 25. Itu hanya sedikit dari nabi dan Rasul. Allah sendiri mengatakan dalam menggelafi, yakni minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Itu namanya iman kepada Alkitab dan kepada apa? Rasul global dan terperinci. Terperinci. Yang kita imani kita terperinci. Yang global kita nggak pernah tahu. Kembali ke sini. Iman kepada hari akhir. Ya. Akan datangnya hari kiamat dan semua rentetan peristiwa kiamat, mulai dari bangkit dari alam kubur kepada mahsyar, yakni kemudian ada hisab, ada rapot, ada sirat, ada jembatan, ada neraka, ada surga. Semua itu adalah iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada al-qada dan qada, wa tu'mina bil qadari, beriman kepada qadar khairihi wa syarrih, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang baik itu yang disenangi oleh manusia. Takdir yang buruk itu yang tidak disenangi oleh manusia. Jadi baik dan buruk dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril kembali mengatakan, "Sadaqta." Engkau benar. Engkau benar. Itu level kedua. Kemudian beliau membicarakan tentang iman di level ketiga. Islam agama ini di level ketiga, yaitu ihsan. Kenapa bersama sekalian? Orang itu punya dorongan iman. Itu kalau dilatih terus akan sampai pada titik puncaknya, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Engkau itu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak mampu melakukan itu, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Orang yang imannya pada sebagian agamanya di level ini, dia itu nggak butuh aturan, nggak butuh CCTV, nggak butuh diawasi. Ibadah di tempat tertutup dengan ibadah tempat terbuka itu sama. Padahal ibadah yang inti itu bersama kalian, ibadah di tempat tertutup itu ibadah yang inti. Ibadah di tempat terbuka itu semua orang bisa. Pembeda antara orang itu kuat imannya dan tidak adalah ibadah tatkala sendirian. Orang maksiat pada teman sekalian, ya teman-teman sekalian, maksiat itu di tempat terbuka bisa meninggalkan maksiat itu banyak orang mampu. Tapi meninggalkan maksiat di tempat tertutup itu hanya orang-orang yang punya pengawasan kepada Allah yang mampu melakukannya. Dan itulah inti. Itulah inti. Tatkala kita itu hanya berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Itu yang akan menjadikan kita itu, yakni nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang kita itu heran, ono kiai ngajari ora patek pena. Pokoknya, tapi masya Allah pengaruhnya besar. Terus muridnya jadi uang, orang jadi ketek, jadi uang apa? Yang kita yakini satu, hubungan batin dia dengan Allah sangat dekat. Riyadhus Shalihin, para jemaah sekalian, kitab Arba'in Nawawi ini tulisannya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dibuat heran oleh para ulama. Imam Zahabi rahimahullah, penulis kitab Syiar Alamin Nubala. Syiar Alamin Nubala itu biografi para ulama sejak zaman sahabat sampai zaman beliau. Imam Nawawi hidup di tahun 700-an Hijriah, 700 tahun sebelum kita. Muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab Syiar Alamin Nubala, biografi para ulama 25 jilid. Satu jilidnya sampai ya tak kene sampai kene kurang dawa. Itu isinya cuma biografi para ulama. Dan beliau itu sampai ngerti detail orang per orang. Orang per orang. Detail. Fulan. Koyok nyertai uripe gitu loh. Fulan. Terutama para ulama-ulama besar. Beliau itu sampai heran dengan Nawawi. Nawawi itu kan meninggal dunia jomblo masih. Umurnya nggak sampai 50 tahun. Masih muda. 40 berapa gitu loh umurnya. Belum sampai 50 tahun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal dunia belum nikah. Jomblo. Ulama-ulama jomblo. Tapi kitabnya yang mengherankan itu, kitabnya itu lintas negara, lintas bendera, lintas partai, lintas organisasi. Kitab Arba'in Nawawi, mau masjid Muhammadiyah, mau masjid NU, mau jamaah tabligh, mau salafi, mau tahrir, mau IM, Nawawi ini akan jadi pelajaran. Riyadhus Shalihin, mau negara manapun, mau organisasinya apapun, kalau bahas tentang kitab akhlak mesti Riyadhus Shalihin. Mengherankan beliau itu. Orangnya mengherankan. Sampai Imam Zahabi itu loh ngomong, orang sekelas Zahabi yang bisa nulis kitab sepanjang itu, dia itu mengatakan, yani ya Aba Yahya, beliau kan kunyahnya Abu Yahya. Yani la ya laitani a'rifu madza bainaka wa bainallah. Wahai Imam Nawawi, duh seandainya aku tahu apa rahasia antara kamu dengan Allah, sehingga Allah menjadikan kamu itu terima oleh umat manusia kayak begitu. Jadi yang ditanyakan oleh Zahabi itu bukan ilmumu sepinter apa, bagaimana kamu dulu nulis, itu gampang ditiru. Tapi yang masalahnya adalah, yang kata Zahabi rahimahullah, madza amilta bainaka wa bainallah, apa yang kau amalkan tatkala engkau sendirian antara engkau dengan Allah. Itu yang menjadi penentu kehidupan saya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter belum tentu menghasilkan orang-orang yang berhasil. Siapapun yang pernah belajar nahwu, ilmu nahwu nomor 1 itu kan Alfiyah Ibnu Malik. Sebetulnya pokoknya belajar nahwu mulai dari kecil, puncaknya nahwu dari pesantren itu mesti Alfiyah Ibnu Malik. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Wahabi, mau ini, semua kalau nahwu itu puncaknya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Para ulama itu heran dengan Alfiyah Ibnu Malik ini. Padahal banyak kitab yang lebih bagus daripada Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kenapa yang dijadikan oleh Allah tersebar di muka bumi ke Alfiyah? Enggak tahu sebabnya. Alfiyah Ibnu Malik itu ditulis, beliau mengatakan, saya tuliskan di kitab ini, Alfiyah ini lebih bagus daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu ulama nahwu sebelumnya. Setelah zamannya Ibnu Malik,
Jadi setelah zamannya Ibnu Malik, datanglah Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengatakan menulis juga nahwu dengan model yang sama, model alfiyah. Beliau mengatakan alfiyahku ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Itu omongan Suyuti. Setelah Suyuti datang Al-Ajhuri. Ajhuri nulis nahwu dengan gaya yang sama. Dan mengatakan kitabku ini lebih bagus daripada kitabnya alfiyahnya Suyuti. Jadi sudah ada dua orang yang mengklaim alfiyahnya lebih bagus daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Dan kalau dibandingkan antara alfiyahnya Ibnu Malik dan alfiyahnya Suyuti, masih bagusan alfiyahnya Suyuti. Tapi hati itu gak seret. Nek kalau nggak belajar alfiyahnya Ibnu Malik, nggak tahu. Kalau kadang kita ngapain yo? Saya dibanding dong. Mestinya ini tuh lebih luas, lebih lengkap. Tapi nek kepengen menetapkan untuk kurikulum, mau nulis itu gak iso. Mau tangan itu maunya harus Ibnu Malik. Allah yang giring hati, Allah yang giring tangan untuk menjadikan kitab itu sebagai kurikulum. Kenapa sebabnya? Gak tahu. Kembali saya katakan, apa yang kau lakukan ya wahai Imam Ibnu Malik antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kau lakukan? Yang dibaca oleh para ulama, keikhlasannya Ibnu Malik. Ibnu Malik dulu itu seorang alim, tapi kurang dihormati ilmunya oleh masyarakat. Dia itu setiap ada subuh, dia itu ngomong sama orang-orang, siapa yang mau belajar ilmu qiraah Al-Quran, siapa mau belajar ilmu nahwu, tak tunggu sampai syuruk di masjid ini. Gak ada satupun yang datang. Ini begitu tiap hari, gak ada satupun yang datang. Gak ada satupun yang datang. Keikhlasan beliau untuk menyampaikan ilmu, tapi gak ada satupun yang datang yang belajar. Saiki ngono kan wis gak dadi kiai gak patekan. Gak dadi ustaz gak patekan. Wong kiai murid saiki murid dididik ono males kok. Itu penyakit ustaz zaman saiki. Wallahi ya, penyakit ustaz zaman saiki. Penyakit kiai zaman sekarang serak yani apa itu sergap gitu, semangat itu bela kabar. Ini kata bela kabar ya orang pada semangat. Itu penyakit. Lihat para ulama kita pada yani zaman dahulu. Begitu dulu, kemudian beliau menuangkan ilmu-ilmunya itu pada bentuk tulisan aja. Tulisan itulah yang sekarang menjadi alfiyahnya Ibnu Malik. Menjadi alfiyahnya Ibnu Malik. Jadi ikhwan, tata ihsan. Kenapa? Yang nampak ke permukaan itu akan jadi buih di lautan tanpa makna. Kalau tidak ada hubungan pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada hubungan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan batin antara kita dengan Allah patokannya tatkala khalawat, tatkala sendirian. Bujune sampai wis turu, anak wis turu, karek dhewean di ruang tamu, nyekel HP sing njenengan buka apa? Itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala semua orang terlelap, pas istri sedang kemana gitu, anak sedang kemana, antum di rumah sendirian. Tatkala itu apa yang Anda lakukan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah yang akan menentukan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sholat di masjid khusyuk, sih bisa mas. Tatkala kita di luar itu sih bisa. Itu bagus. Tapi itu bukan penentu. Maka kita lakukan amal-amal ibadah itu di luar untuk melatih tatkala kita itu sendirian. Untuk melatih tatkala kita itu sendirian. Nah, itu namanya ihsan. Tatkala enggak ono CCTV, kono konco sing ngerti, enggak ada orang yang tahu, tatkala itu kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bisa semulia itu tingkatannya. Kenapa? Beliau mampu ihsan di posisi yang sangat rawan. Kenapa? Dia digoda oleh wanita cantik jelita, majikannya lagi. Gak ada siapapun, dan Yusuf tatkala itu masih muda. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi ada orang-orang mukmin sebabnya adalah yang semacam itu. Itu tingkatan iman tertinggi. Tatkala iman itu sudah benar-benar merasa kita itu ibadah yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat. Gambarannya begini. Apa bedanya antara yang pertama dan yang kedua? Yang pertama itu
para jemaah sekalian, kalau jenengan di kantor, ya, terus tahu kalau jenengan tahu di depan jenengan itu ada direksi. Satu kantor, serkup kan ada. Tape. Yang kedua, jenengan tahu kalau bosnya sedang tidak ada, tapi jenengan tahu ruangan ini penuh CCTV dan bos itu bisa saja kontrol dari jauh. Bisanya mau jenengan kontrol terus. Maka itu yang kedua. Itu cuma pendekatan bagaimana membedakan antara yani anta butullah ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tara, kalau memang engkau tidak mampu di level itu, maka yakinlah fa innallaha yara, Allah itu melihat. Dan ini ya kawan, ana sama jenengan sama-sama nggak bisa, sama-sama butuh latihan. Jadi sama-sama butuh latihan. Jangan sangka nih jadi ustadz dulu terus imani muantap burung tentu belas. Jadi belas sama kita itu sama-sama berjuang untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para jamaah Allah taala, Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah bertanya, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Ya anak sampean sama-sama nggak tahu. Rasulullah kan tahu kalau beli Jibril. Saya nggak tahu, sampean juga nggak tahu. Nah, itu sama-sama nggak tahu. Ini makhluk mulia nomor 1 di bumi sama makhluk mulia nomor 1 langit, sama-sama nggak tahu. Ini ngono lho, ono zaman saiki kompondel ngarani kiamat arep terjadi 32 tahun lagi. Dul. Wah, Ramadan besok akan terjadi duhon. Dan subhanallah. Lah kok yo gak kapok ngono. Beberapa kali meleset, gak kapok ngono. Dulu di zaman Raja Fahd. Itu mau meninggal dunia. Dia muncul ke permukaan, menampilkan hadis dalam Sahih Bukhari. Nanti di akhir zaman akan ada 3 putra khalifah memperebutkan pembendaraan Ka'bah. Kemudian mereka berperang, tapi pembendaraan Ka'bah nggak akan jatuh ke salah satu dari ketiganya. Lalu akan datang, yakni makhluk pilihanku dari arah timur membawa bendera hitam, dan dialah Al-Mahdi. Dia ngomong, hadis itu sahih kalau hadis itu. Dia ngomong, 3 putra khalifah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah Pangeran Abdullah, Pangeran siapa dulu itu? Sultan, sama siapa yang dulu orang-orang dekatnya Raja Fahd pada zaman itu. Nanti kalau Raja Fahd meninggal dunia dan sudah sepuh dia, mau meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia akan terjadi perang huru-hara di Saudi. Prek. Raja Fahd meninggal dunia, ra ono apa-apa, teng kono apa-apa. Terus ngilang wong, isin balik ngomong. Isin. Raja Abdullah naik tahta. Saat sudah sepuh, muncul nih kan gua hadis yang sama. Jadi ganti wong itu. Oh, nanti kalau Raja Abdullah meninggal dunia, akan ini. Raja Abdullah meninggal dunia. Iya, wanteng ra ono apa-apa. Sudah berpuluh-puluh kali kebongkar ke bawahnya. Aku kayak sini loh. Aku sih masa ini kalau orang awam, penampilannya memukau. Jadi bawakan hadis-hadis Sahih Bukhari, benar hadisnya, tapi apa maknanya terkandung padanya? Jangankan sampeyan mas, wong manusia nomor 1 Muhammad SAW dan makhluk langit nomor 1 siapa? Jibril alaihissalam, sama-sama nggak ngerti. Jadi sama-sama jadi nggak ngerti. Yang bisa diketahui kan cuma tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada 2, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu tanda-tanda lumrah yang sudah dari dulu terjadi sampai sekarang. Dan nanti adalah tanda besar. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang budak melahirkan tuannya. Ada perselisihan panjang di kalangan para ulama apa makna dari lafaz ini. Sebagian ulama mengatakan akan muncul di akhir zaman anak-anak durhaka, anak tapi memperbudak ibunya. Itu yang pertama. Jadi koyok-koyok ada seorang lahirkan anaknya nanti memposisikan diri jadi majikan, ibu dijadikan budak. Itu pendapat yang pertama sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan nanti di akhir zaman akan ada jihad kubra.
Jihad besar dan akan ada lagi perbudakan. Bisa jadi nanti perbudakan itu budak melahirkan anaknya yang majikan. Wallahu alam bisa. Kemudian makna wa antarul hufatal uratal alata. Engkau melihat orang-orang yang ngebak, gak punya sandal, gak punya pakaian. Miskin alah itu miskin di bawah fakir. Jadi wong sing gak duwe itu fakir, itu miskin. Di bawahnya miskin fakir. Lah, lebih dari fakir itu alah. Apa jenenge? Ya sembah apa? Di bawahnya miskin, nisari miskin, fakir. Nisari fakir itu alah, ail. Apa jenenge? Bahasa Indonesia apa? Ya wis. Oh ya bahasa Indonesia. Yo fakir pol, Mas, fakir pol. Bang, yo karena bangkrut ya. Itu berlomba-lomba di dalam menghias rumah. Para ulama berselisih apa makna dari hadis ini. Sebagian ulama mengatakan ini umum. Nanti akhir zaman orang itu akan lomba-lomba bangun rumah. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang Rasulullah sebutkan di sini adalah orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab zaman itu rata-rata miskin, gak duwe baju, ngembalakan kambing. Ngembalakan sebentar ya, selesai. Jadi ngembalakan kambing. Mereka lomba-lomba bangun gedung-gedung pencakar langit. Dan memang sekarang buktinya di Jaziratul Arab banyak gedung-gedung pencakar langit di daerah itu. Wallahu alam. Jadi bisa. Terakhir pada jam Allah Taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Jibril yang ditanyakan oleh Jibril adalah lengkapnya agama. Jadi agama itu nggak akan keluar dari Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda atau tentang kedatangan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Menjelaskan secara singkat penjabaran dari hadis yang ada di hadapan kita. Nanti kan anak Irawan. Kita sampai di sini insyaallah subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.